Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini majelis ke-40 di kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam dan majelis kedua pada kitab salat. Kita akan membaca hadis keempat di bab waktu-waktu sholat dan 154 di pembahasan hadis Bulughul Maram. Kata Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah, wa an Abi Barzah Al-Aslami qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yusallil asr hatta yarji'u ahaduna ila rahlihi fi aqsal madinati wa syamsu hayyah wa kana yastahibbu ay yu'akhkhira minal isya wa kana yakrahu an-naum qablaha wal haditha ba'daha wa kana yanfatilu min salatil ghadati hina ya'rifu ar-rajulu jalisah wa yaqra'u bisittin ilal mi'ah muttafaqun alaih. Wa indahuma min hadithi Jabirin wal isya'a ahyanan wa ahyanan idza ra'ahum mujtama'u ajjal wa idza ra'ahum abta'u akhar was subha kana nabiyyu salah harokat itu ya. Nanti kita perbaiki insyaallah. Wal isya was subuhu kana nabiyyu, iya di situ tercetak nabiyya. Kana nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam yusalliha bi golas. Wali muslimin min hadithi Abi Musa fa aqamal fajr hina syaqqal fajr wan nasu la yakadu ya'rifu ba'duhum ba'dha. Ini hadis ya panjang yang belum bawakan ya. 154, 155, 156 sekaligus. Karena kebiasaan Al-Hafidz Ibnu Hajar membawakan sebuah riwayat yang sama dan membawakan yang berbeda dari setiap riwayat itu. Tambahannya untuk menyempurnakan faedah. Kata beliau dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah selesai sholat asar, kemudian salah seorang di antara kami pulang ke rumahnya di ujung kota Madinah, sedangkan matahari masih panas. Nah, ini ada faedahnya nanti terkait dengan pelaksanaan sholat asar. Kan waktunya kita sudah tahu kapan pelaksanaannya. Jadi matahari masih panas. Beliau biasanya suka mengakhirkan sholat isya, tidak suka tidur sebelumnya. Tidak suka tidur sebelum sholat isya. Dan tidak suka bercakap-cakap setelahnya. Bercerita setelah sholat isya. Beliau juga suka melakukan sholat subuh di saat seorang masih dapat mengenal orang yang duduk di sampingnya. Beliau biasanya membaca 60 hingga 100 ayat di sholat subuh. Muttafaqun alaih. Menurut hadits Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Jabir, tadi dari sahabat Abi Barzah Al-Aslami. Di Bukhari Muslim juga dari Jabir radhiyallahu anhu,
Beliau berkata, ada kalanya beliau melakukan sholat isya pada awal waktunya dan ada kalanya beliau melakukan pada akhir waktunya. Rinciannya, jika melihat mereka telah berkumpul, itu ketika melihat para sahabat sudah datang semua, hadir ke masjid, ya kan sudah adzan. Yang memiliki hak, nanti akan datang pembahasan insya Allah, yang punya hak untuk qomat imam. Yang punya hak untuk adzan muadzin. Jadi bukan haknya muadzin qomat. Iya, kesalahan di luar cari imam setelah muadzin sudah qomat. Padahal yang punya hak untuk qomat imam, bukan haknya muadzin. Iya, jadi tetap adzan di tepat waktu, cuman pelaksanaannya tergantung imam. Nabi kalau sholat isya, jika melihat mereka, yaitu para sahabat, telah berkumpul, beliau segera melakukannya. Dan jika melihat mereka terlambat, belum mengakhirkannya. Sedangkan mengenai sholat subuh, biasanya Nabi SAW menunaikan pada saat masih gelap. Jadi ada pertentangan sedikit ya, tadi sampai terang. Sekarang belum menunaikan sholat subuh saat masih gelap. Nanti ada komprominya. Inilah tujuan dibawakan ini hadis, dikompromikan dalam madhab Syafi'iyah. Menurut Muslim dari hadis Abu Musa radhiyallahu taala anhu, beliau menunaikan salat subuh pada waktu fajar terbit di saat orang-orang hampir tidak mengenal satu sama lain. Bertentangan kan? Tadi terang, ini tidak mengenal satu sama lain. Ini semuanya hadis terkait dengan pelaksanaan sholat isya subuh. Sholat isya subuh sekaligus tadi asar. Iya. Sumber hadis, kita lihat dulu hadis ini bersumber dari siapa? Hadis Abu Barzah Al-Aslami yang pertama ya. Nomor 154 diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di Sahih Bukhari nomor 547 dan Muslim di Sahih Muslim nomor 647. Semua penomoran ini kita ambil dari penomoran Fuad ibn Abdul Baqi. Rata-rata penomoran hadis diambil dari Fuad ibn Abdul Baqi. Karena yang memberi penomoran. Jadi semua rujukan mengarah ke penomoran itu. Iya, dari penomoran Fuad ibn Abdul Baqi. Rahimahullahu ta'ala. Kemudian hadis Jabir diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 560 dan Muslim nomor 646. Hadis Jabir diriwayatkan oleh Imam Muslim saja nomor 614. Nomor 614. Derajat hadis sahih. Karena tidak keluar daripada Bukhari Muslim. Sahih. Biografi Abu Barzah yang kita belum pernah lewat. Karena Jabir sudah pernah, Abu Musa sudah pernah. Yang belum pernah kita lewati adalah Abu Barzah Al-Aslami. Nama beliau adalah Nadlah bin Ubaid. Abu Barzah termasuk yang masuk Islam di awal-awal. Jadi ini Abu Barzah Al-Aslami orang masuk Islam di awal-awal Islam di Mekah. Iya. Dan ikut berperang bersama Rasulullah. Iya. Hingga Rasulullah wafat. Hampir semua perang Rasulullah boleh ikut. Hingga Rasulullah wafat. Beliau tetap hidup. Kemudian pindah ke Basrah. Iya. Karena ketika masa Umar banyak perang ke arah sana. Ke arah Basrah. Iya. Ke arah Mesir, Irak, Iran. Semua futuhat peperangan kaum muslimin ke arah sana. Ke arah sana. Maka para sahabat banyak dari masa Nabi
yang berperang di sekitar Madinah, Mekah, itu berpindah. Ketika masa Khalifah Umar. Ketika masa Khalifah Umar. Kalau masanya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala beliau awal kekuasaan, beliau diuji dengan orang-orang yang murtad. Yang masuk Islam karena Muhammad. Karena Nabi Muhammad. Iya, sehingga ketika Nabi Muhammad wafat, ada yang murtad. Ada juga yang tidak mengeluarkan zakat. Maka Abu Bakar memerangi orang yang murtad sehingga mereka kembali masuk Islam. Dan memerangi juga orang yang tidak mengeluarkan zakat. Yang mereka mengeluarkan zakat di masa Rasulullah. Ya, dan itu hidayah dari Allah terhadap Abu Bakar. Memerangi orang yang membedakan antara sholat dan zakat. Sampai Umar waktu itu beliau mengatakan, kenapa kita perangi muslim yang sholat? Kata Abu Bakar, saya tidak akan pernah membedakan antara orang yang meninggalkan sholat dan meninggalkan zakat. Belum perangi. Dan setelah itu Umar sadar, Allah telah melapangkan hati Abu Bakar dengan memerangi mereka. Karena meninggalkan salah satu rukun Islam, itu akan membuat seorang itu keluar dari Islam. Tapi ketika Islam tegas menghadapi mereka, maka orang tidak ada yang bermudahan dalam Islam. Terkait dengan rukun Islam. Dulu orang kalau meninggalkan sholat, itu pemerintah menanyakan kepadanya. Kalau dia mau bertobat, dibiarkan hidup. Tapi kalau dia tidak mau sholat, dibunuh, murtad. Dibunuh karena murtad. Sehingga pada masa Umar ibn Khattab, di masa Abu Bakar itu belum sadari. Umar sadari Allah telah melapangkan dada Abu Bakar karena memerangi mereka. Iya, di masa Umar belum lebih ketat. Iya. Belum lebih ketat lagi dengan melihat apa yang dilakukan oleh Abu Bakar walaupun kepemimpinannya hanya berusia 2 tahun. Tapi itu berguna untuk membangun Islam setelah meninggalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di masa Umar banyaklah ya di sekitar Madinah itu kaum muslimin sudah tenang. Tidak ada lagi yang bermasalah karena sebab Abu Bakar tadi. Setelah itu Umar fokus memperluas wilayah kaum muslimin sampai jauh. Sampai ke arah Basrah. Ya sekarang tidak kenal ya Basrah, Kufah, apalagi Kufah sudah mati. Iya sekarang yang dikenal ya Irak. Iya, Iran. Itu yang dikenal. Ketika masa Umar, di sanalah banyak sahabat dikirim sebagai gubernur dan sebagai pasukan. Makanya banyak mereka yang meninggal di sana. Ini termasuk yang berpindah ke sana adalah Abu Barzah. Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu taala anhu. Jadi belum pindah ke Basra. Ketika Basra sudah ditaklukkan, maka mereka memperluas wilayah kekuasaan kaum muslimin ke arah Khurasan. Dan meninggal di daerah Maru pada tahun 60 Hijriah. Belum meninggal di daerah Maru pada tahun 60 Hijriah ketika keluar berperang ke daerah Khurasan. Ini biografi singkat dari sahabat Abu Barzah Al-Aslami, Nadlah ibn Ubaid, Abu Barzah radhiyallahu taala anhu. Adapun fikih hadis yang dengannya beliau bawakan ini hadis. Pertama, dianjurkan sholat asar di awal waktu. Dari mana kita dapat itu? Itu tadi ucapan. Kami sholat asar bersama Nabi. Kami keluar dari masjid Nabi ke ujung Madinah. Matahari masih terang. Bahkan dikatakan masih panas.
Kan waktu asar matahari masih panas. Iya, itu yang dikatakan. Maka dari sini kita dapat faedah bahwa sholat asar itu dianjurkan di awal waktu. Dianjurkan di awal waktu. Faedah kedua, fikih kedua, dianjurkan untuk mengakhirkan sholat isya. Dari mana kita tahu itu? Tadi ucapannya. Nabi SAW mengakhirkan sholat isya. Bahkan melihat sahabat. Kalau mereka berkumpul cepat, Nabi lakukan di awal. Tapi kalau mereka berkumpulnya masih lambat, maka Nabi akhirkan. Nabi akhirkan. Jadi seorang imam nanti akan datang di pembahasan masalah al-imamah. Imam dalam sholat itu selalu melihat jamaah. Selalu melihat jamaah. Iya. Kemudian faedah ketiga, makruh tidur sebelum sholat isya. Karena tadi dinyatakan di hadits, beliau makruhkan, membenci tidur sebelum sholat isya. Dan bercerita setelah sholat isya. Cuman kalau di pembahasan luas, para ulama mengecualikan kecuali cerita yang maslahat dini. Yang maslahat keagamaan. Iya, itu tidak makruh setelah sholat isya. Demikian pula para ulama rahimahumullah mengecualikan cerita dengan istri. Dan seorang suami yang bekerja dari pagi sampai malam atau sampai sore, yang tidak bercerita dengan istrinya sepanjang hari, maka dibolehkan mereka bercerita setelah sholat isya. Jangan sampai nanti ya istri tak mau cerita langsung aja makruh. Ya. Atau ada istri suaminya masih mau cerita karena lama di luar, istrinya bilang makruh, tidur maki. Enggak, tidak makruh. Iya, suami istri bercerita setelah sholat isya. Iya, ini yang dimaksud di sini adalah bercerita dengan cerita tidak ada hubungannya dengan keagamaan atau bukan dengan istri. Cerita warkop. Itu, cerita warkop. Tahu cerita warkop? Itu makruh setelah isya. Iya, makruh setelah isya. Iya, ini yang dimaksud di hadits. Kemudian faedah berikutnya, dianjurkan untuk sholat subuh di awal waktu. Nah, dari mana kita dapat ini? Dianjurkan sholat subuh di awal waktu, yaitu Nabi sholat subuh masih gelap. Itu faedah pertama, Nabi sholat subuh masih gelap. Terus juga ucapan tadi, sampai kami tidak ada yang saling mengenal. Ada hadits sebenarnya kalau seandainya penulis juga sebutkan di sini bagus. Yaitu terkait dengan perempuan yang keluar. Di Bukhari Muslim. La ya'rifuhunna minal golas. La ya'rifuhunna ahadun minal golas. Perempuan keluar sholat di masjid di zaman Nabi. Sholat subuh. Tidak ada yang mengenal mereka karena gelap. Waktu keluarnya. Mereka keluar dari rumah mereka. Tidak ada seorang pun mengenal mereka karena gelap. Ya, ini hadits disebutkan oleh Abdul Ghani Al-Maqdisi di kitab Umdatul Al-Ahkam. Bahkan As-Sugro wal Kubro. Umdatul Ahkam kecil dan Umdatul Ahkam yang besar. Umdatul Ahkam yang kecil itu yang Bukhari Muslim saja. Umdatul Ahkam besar yaitu sama dengan Bulughul Maram. Tidak terbatas pada Bukhari Muslim. Tidak terbatas pada Bukhari Muslim. Iya. Jadi dianjurkan untuk sholat subuh di awal waktu dengan faedah hadis tadi. Dan dianjurkan untuk memperpanjang sholat subuh dengan membaca 60 sampai 100 ayat. Inilah tadi faedah yang dikompromikan. Jadi sholat subuh itu kan disunahkan untuk diawalkan. Karena bacanya 60 sampai 100 ayat. Sehingga tidaklah selesai itu sholat subuh.
kecuali mereka sudah saling bisa melihat. Karena bacanya apa? Panjang. Bacanya adalah panjang. Dari sinilah dikompromikan dua hadis tadi. Yang menyatakan masih gelap itu awalnya. Yang menyatakan sudah saling melihat antara kami, saling mengenal di antara kami, itu adalah akhirnya. Karena panjang sholat subuh sehingga sudah terang ya di luar. Sudah terang di luar. Ini kita bisa dapatkan di masjid-masjid yang bacaannya panjang. Di masjid-masjid yang bacaannya panjang. Jadi kita keluar sholat subuh itu sudah terang. Dengan catatan ini bacaannya 60 sampai 100 ayat. Karena memang Nabi rata-rata di sholat subuh membaca tiwal al-mufassal. Iya, surah-surah panjang dari yang pendek. Karena surah pendek itu ada terbagi 3. Dari surah Qaf sampai An-Nas. Ada panjang, ada pertengahan, dan ada pendek. Dan ada pendek. Yang panjang ini dari sholat subuh rata-rata Nabi membaca panjang. Membaca panjang 60 hingga 100 ayat. Ini faedah dari hadis tadi yang bercerita tentang sholat asar, isya, dan subuh. Hadis berikutnya. Hadis ke-157. Kata beliau rahimahullahu ta'ala an Rafi' ibn Khadij. Qala kunna nusallil maghriba ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fayansarifu ahaduna wa innahu la yubsiru mawaqi'a nablih muttafaqun alaih. Kata beliau dari Rafi' ibn Khadij. Ini juga baru kita dapat sahabat ini. Dari Rafi' ibn Khadij. Beliau berkata, radhiyallahu ta'ala anhu, kami sholat maghrib bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka salah seorang dari kami keluar dan melihat tempat panahnya. Artinya sholat maghrib masih terang. Karena keluar dari sholat maghrib, dia masih melihat tempat panahnya. Belum gelap. Belum gelap. Muttafaqun alaih. Sumber hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Karena kalau dibilang muttafaqun alaih berarti Bukhari dan Muslim. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari di nomor 559. Dan Muslim di nomor 637. Derajat hadits sahih tidak diragukan. Biografi Rafi' ibn Khadij. Nama beliau Rafi' ibn Khadij Abu Abdillah Al-Khazraji Al-Ansari Al-Ausi. Beliau orang Madinah. Beliau orang Madinah. Suku Khazraj. Al-Ansar karena rata-rata sahabat Madinah digelari Al-Ansari. Karena mereka menolong sahabat yang muhajirin. Yang berhijrah ke Madinah. Ini gelar pujian terhadap mereka. Karena dipuji di Quran. Dengan nama itu. Al-Muhajirin wal Ansar. Termasuk penduduk Madinah. Beliau tidak ikut perang Badar. Padahal waktu masih perang Badar itu perang yang sedikit. Masih sedikit kaum muslimin. Beliau tidak ikut perang Badar karena umurnya belum cukup. Jadi bukan masalah tidak diajak atau tidak mau pergi. Tapi umurnya belum cukup. Karena Nabi mempersyaratkan orang ikut perang kalau sudah berusia balik. Ikut perang kalau sudah berusia balik. Jadi Rafi' bin Khadij waktu itu masih muda. Sehingga beliau tidak ikut perang Badar. Perang yang pertama. Iya, tidak ikut. Dan mulai ikut perang, mulai ikut di perang Uhud belum. Belum mulai ikut perang bersama Nabi
di perang Uhud dan setelahnya. Start dari perang Uhud dan setelahnya belum tidak lagi alfa. Masya Allah. Tapi banyak sahabat ikut perang tidak wafat di perang. Tidak wafat di perang. Masya Allah, hikmahnya Allah tentunya. Iya. Belum wafat malah pada tahun 74 Hijriah. Jauh dari wafatnya Nabi. Iya. 64 tahun setelah Nabi wafat. Baru wafat. Karena kan masih muda sekali di waktu masanya Nabi beliau. Di masanya Nabi belum masih muda. Belum balik di perang Badar. Ya, sehingga hidup lama setelah Nabi. Ia menyaksikan banyak perang. Mulai dari perang Uhud. Ikut perang Abu Bakar melawan murtad. Melawan orang-orang yang menahan zakat. Ikut perang di masanya Umar. Iya, sampai beliau meninggal pada tahun 74 Hijriah pada umur 86 tahun. Pada umur 86 tahun, Masya Allah. Fikih hadits dianjurkan sholat maghrib di awal waktu. Dari mana kita dapat faedah ini? Yang terkandung di hadits. Kami sholat maghrib bersama Rasulullah masih terang. Dan sholat maghrib itu adalah idza wajabatis syams. Apabila bulatan matahari itu sudah di bawah permukaan laut. Itu udah di luar itu masih terang karena mataharinya sudah di bawah permukaan laut tapi cahayanya tentunya masih keluar di ufuk barat. Iya, di ufuk barat masih terang. Terus kenapa beliau katakan kami keluar masih mengenal tempat simpan panahnya? Karena dulu para sahabat sholat bawa juga senjata. Iya. Bawa juga senjata. Sekarang sebagian negara juga tetap seperti Yaman. Sekarang kalau sholat bawa senjata masih. Karena bebas senjata. Jadi kadang kita sholat orang akanya dia simpan di bawah. Setuju. Jadi ada teman gemetar. Jangan sampai sebentar salah pencet saat sholat. Nah, dia sudah kunci. Tidak sembarang itu dia tembak. Ya, tapi mereka sholat tentang senjata ke masjid. Iya. Seperti di zaman dulu. Iya, jadi dulu orang sholat bawa panah. Bawa tombaknya, bawa pedangnya. Mereka simpan. Jadi keluar masih dia lihat. Ini menunjukkan bahwa sholat maghrib itu. Seperti yang kita ketahui dari Nabi dan kita akan datang nanti pembahasannya adalah bacaan setelah Al-Fatihah di sholat 5 waktu. Nabi kalau di sholat maghrib belum membaca Qisar al-Mufassal. Surat-surat pendek dari yang pendek. Belum membaca surat-surat pendek di sholat maghrib. Di sholat maghrib. Sehingga keluar masih terang. Hingga keluar masih terang. Ini dianjurkan di awal waktu. Bukan berarti setelah adzan langsung qomat. Tidak. Jangan sampai kita pahami. Ya. Setelah adzan langsung qomat karena dianjurkan di awal waktu. Tidak. Tetap. Sholat 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Walaupun tidak masuk dalam rawatib. Akan datang nanti insya Allah pembahasannya. Ya. Bahwa Nabi SAW bersabda. Sallu qoblal maghrib. Sallu qoblal maghrib. Sallu qoblal maghrib. Liman sya'a. Di hadits Bukhari Muslim. Salatlah sebelum salat maghrib. Salatlah sebelum salat maghrib. Salatlah sebelum salat maghrib. Bagi yang mau. Ucapan bagi yang mau inilah yang menunjukkan bahwa salat sunnah sebelum maghrib itu bukan rawatib. Bagi yang mau saja. Bagi yang mau. Kemudian berikutnya. Hadits ke 158. Kata beliau, Wan Aisyata radhiyallahu taala anha qalat a'tama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data lailatin bil asya. Itu salah harokat ya. Bil asya. Bil isya. Salah harokat. Insya Allah nanti diperbaiki. Bil isya hatta dhahabat
hatta dhahaba amatul lail. Thumma kharaja fa shalla wa qala innahu lawaqtuha laula an asyqa ala ummati. Ini kelengkapan terkait dengan sholat isya. Tadi di awal, hadis di awal kita katakan dianjurkan untuk mengakhirkan sholat isya. Ini hadis yang paling jelasnya. Iya. Kata beliau dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, pada suatu malam Aisyah bercerita, pada suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan sholat isya hingga larut malam. Kan beliau katakan hatta dhahaba amatul lail, hingga pergi kebanyakan malam, artinya sampai larut malam. Iya. Kemudian beliau keluar sholat. Jadi Bilal tidak komat-komat sampai Nabi keluar. Nabi keluar, iya. Dan beliau bersabda, sesungguhnya inilah waktunya jika tidak memberatkan umatku. Ini riwayat Muslim. Seandainya beliau sebutkan hadits Anas lebih bagus karena Bukhari Muslim. Karena di situ juga ada kisah di luar. Kan Aisyah menyaksikan yang di dalam. Nabi keluar larut malam. Karena Nabi keluar dari rumahnya Aisyah. Karena rumahnya Aisyah yang paling dekat dengan pintu. Pintu keluar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hadits Anas yang pelayannya Rasulullah. Hadits Anas pelayannya Rasulullah ini menceritakan bagaimana keadaan di luar. Di Bukhari Muslim. Yang mana kata Anas, naman nisa wasibiyan. Para perempuan sudah pada tidur. Yang tidak ikut sholat di masjid. Ya, dan anak-anak juga sudah pada tidur. Adapun keadaan para laki-laki di masjid, tahfiku ru'usahum. Sudah jatuh-jatuh kepala mereka. Menunggu Nabi keluar, sudah kepalanya jatuh-jatuh. Tahu jatuh, bukan tercabut ya. Maksudnya karena ngantuk. Itu keadaan orang di luar. Jadi ini hadits Aisyah menceritakan keluarnya Nabi saja. Beliau akhirkan dan Nabi keluar. Hadits Anas menceritakan keadaan di luar. Sekiranya beliau sebutkan itu lebih lengkap. Kalau ulama lain seperti Abdul Ghani Al-Maqdisi menyebutkan hadits itu. Karena ujungnya sama. Nabi juga berkata, seandainya tidak memberatkan umatku, saya akan akhirkan sampai waktu ini. Kalau tidak memberatkan. Sumber hadits kata beliau tadi, rawahu Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sumber hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 638. Derajat hadits sahih. Fikih hadits dianjurkan mengakhirkan sholat isya hingga tengah malam. Iya, jadi kalau ada ustadz lama sekali taklimnya, jangan mengeluh. Kenapa ini tidak sholat-sholat? Lebih utama sekali-sekali kita dapat itu. Itu belum tengah malam kan? Siapa ustadz terpanjang di JF? Jujur ya? Iya. Jadi nggak usah mengeluh. Jadi kalau lama alhamdulillah kita bisa lagi sholat tengah malam. Suruh Ustadz tambah lagi sedikit. Iya, supaya sampai tengah malam. Karena memang alhamdulillah kapan lagi kita melakukan itu sunnah. Sunnah mengakhirkan sholat isya. Kalau kita cari di masjid luar, tidak ada. Kalau dulu alhamdulillah sekarang ada masjid di JF. Dulu kita dapat itu sholat isya yang diakhirkan hanya di baju rupa. Di as-sunnah. Iya, karena Ustadz biasanya kalau taklim, adzan isya dulu, setelah itu Masya Allah. Iya, alhamdulillah. Bukan hanya Ustadz dulu, semua. Ustadz Mustamin juga. Iya, alhamdulillah. Sehingga biasa sudah ada yang tak dodok. Jatuh-jatuh kepalanya. Iya.
Alhamdulillah, jadi itu kita merasakan waktu itu. Waktu sholat isya yang diakhirkan. Dan memang itu yang utama. Dianjurkan sholat isya itu diakhirkan. Dianjurkan sholat isya itu diakhirkan. Bahkan di hadits ini sampai larut malam. Di Aisyah ini. Dan Nabi katakan seandainya tidak memberatkan. Tapi ingat, ini ucapan yang sangat bagus. Seandainya tidak memberatkan. Artinya kalau memberatkan, jangan dipaksa. Daripada jamaah tidak datang lagi semua besok. Kenapa kamu tidak sholat di sana di JF? Lama sekali. Begitu. Jadi sekali-sekali tidak masalah. Tapi kalau seterusnya itu akan memberatkan. Makanya Nabi tadi isyaratkan, seandainya tidak memberatkan, maka saya akan akhirkan. Di hadits sebelumnya, kadang awal, kadang akhir. Melihat keadaan dari jamaah beliau. Sekarang belum akhirkan. Sekarang belum akhirkan sholat isyanya. Kemudian hadits berikutnya lagi. Kita tambah lagi satu hadits ya. Alhamdulillah. Kata beliau hadis 159. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ishtaddal har. Ini untuk salat zuhur ini. Idza ishtaddal har fa abridu bis salati fa inna shiddatal har min fayhi jahannam. Muttafaqun alaih. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ishtaddal har, apabila panas sangat menyengat, maka tunggulah waktu dingin untuk menunaikan sholat." Maksudnya sini sholat duhur. Sholat duhur karena panas yang menyengat itu sebagian dari hembusan neraka jahanam. Karena neraka bernapas dalam setahun 2 kali. Neraka sebagaimana dalam hadits Nabi SAW bernapas dalam setahun 2 kali. Di panas yang sangat panas dan di dingin yang sangat dingin. Jadi ketika sangat panas cuaca, neraka sedang bernapas. Jadi kalau kita rasakan itu, disitulah kita disadarkan. Ini belum aslinya, baru napasnya. Ketika panas yang sangat, maka Nabi menganjurkan, dinginkan. Dinginkan dulu, baru sholat. Baru sholat. Kata belum muttafaqun alaih. Sumber hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di nomor 536 dan Muslim di nomor 615. Derajat hadits tentunya sahih. Fikihnya ini yang kita butuhkan. Dianjurkan untuk melakukan sholat duhur di awal waktu, kecuali pada hari-hari yang sangat panas. Paham kan? Jadi sholat duhur itu asalnya di awal waktu. Itu yang dianjurkan. Kecuali di hari-hari yang sangat panas, itu fikih kedua. Dianjurkan mengakhirkan sholat duhur pada hari-hari yang matahari sangat terik dan panas. Jadi dianjurkan untuk diakhirkan. Sampai agak dingin. Kapan agak dingin? Ketika kecondongan matahari itu lebih jauh dari atas kepala. Karena matahari itu terik sekali ketika di atas kepala. Dan awal zawal, awal tergelincirnya. Awal tergelincirnya ketika mulai jauh dari tengah, maka akan mulai dingin. Akan mulai dingin. Nah, ini diakhirkan di cuaca yang seperti ini, dianjurkan untuk diakhirkan. Dianjurkan untuk diakhirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita cukupkan dulu itu. Insyaallah alhamdulillah karena fikihnya agak pendek-pendek sehingga kita mengambil banyak hadits pada malam hari ini. Alhamdulillah masya Allah.
kita masuk di tanya jawab sambil menunggu waktu Isya. Masih panas? Enggak. Dia maksudnya masih panas, maksudnya masih berterang. Jadi hanya berlaku pada sholat duhur. Sudah masuk waktu, kita adzan dulu. Alhamdulillah. Baik, kita lanjut dengan lihat pertanyaan masuk di sini. Apa hukum berbicara tanpa ilmu dalam hal dunia? Tidak boleh. Dalam hal dunia ataupun hal agama, tidak boleh kita berbicara tanpa ilmu. Karena bahaya. Tetap membahayakan. Kita tidak boleh membahayakan orang lain. Ya apalagi kita dianggap yang kita bicara itu sebagai hal yang benar. Apakah di agama atau dunia? Tidak boleh tanpa ilmu. Walaupun kalau menyebutkan ayat atau hadis terkait dengan tidak boleh berbicara tanpa ilmu, maksudnya ilmu agama. Cuman di dunia juga tidak boleh. Karena bisa rusak alam. Bisa rusak alam. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, rusak alam dengan 4 golongan. Setengah dokter, setengah nahwu, setengah ahli nahwu, setengah fakih, setengah ahli fikih. Iya. Itu yang setengah-setengah. Ya setengah dokter tadi ya dunia, masalah dunia. Rusak alam. Karenanya. Rusak alam karenanya. Rusak badan. Rusak badan. Iya. Tidak boleh orang berbicara tanpa ilmu walaupun itu dunia. Bagaimana tips atau cara agar seorang bisa melepaskan segala dendamnya terhadap orang lain? Ya, kita baca ayat-ayat atau hadis yang menganjurkan untuk memaafkan. Untuk memaafkan. Kan banyak ayat di Quran. Banyak ayat di dalam Al-Quran. Anjuran bagi kita untuk memaafkan. Iya. Itu yang kita baca. Itu yang kita baca. Demikian pula hadits-hadits yang menganjurkan untuk saling memaafkan dan tidak saling membenci dan dendam. Banyak hadits-hadits kita bisa baca di dalam hadits-hadits Nabi tentang hal tersebut, sangat banyak di sana. Di sana ada ucapan Nabi, ya, ketika ada seorang sahabat datang kepadanya, ya Rasulullah, ausini, wahai Rasulullah, tolong berwasiat kepadaku. Di hadits Bukhari Muslim, kata Nabi, la taghdab, jangan kamu marah. Dia ulang lagi, karena dia kira itu belum wasiat. Ya Rasulullah, ausini, qala la taghdab, kata Nabi, jangan kamu marah. Dia ulang lagi, ya Rasulullah, ausini, wasiatkan kepadaku. Nabi tetap bilang, la taghdab, jangan kamu marah. Iya, apalagi dendam. Marah saja jangan kamu marah. Iya, ini yang bisa kita baca. Kalau kita baca ini hadis, oh Nabi larang paling begini. Mudah kita tinggalkan. Karena kalau Nabi yang melarang, pasti itu buruk. Dan itu kaidah. Itu kaidah pertama yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di
di dalam kitab Al-Qawaid Al-Jami'ah. Kaidah pertama. Kalau Allah memerintahkan kita sesuatu, pasti baik. Atau kalau ada yang tidak baiknya, kebaikannya lebih banyak daripada yang tidak baiknya. Sebaliknya kalau Allah melarang kita dari sesuatu, demikian pula Rasulnya ya, pasti buruk. Kalau ada kebaikannya, maka keburukannya lebih banyak daripada kebaikan. Iya, nah, ini kaidah dalam larangan dan perintah. Jadi ketika Nabi melarang, jangan kamu marah. Ini kan larangan, pasti buruk itu. Kalau kita suka marah, pasti buruk. Dipastikan. Makanya kita dianjurkan untuk bersifat dengan sifat penyabar. Apapun yang terjadi. Di Quran dan di hadis. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanus biru wasabiru. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah terhadap dirimu. Wasabiru. Sabarlah terhadap orang lain. Iya, karena ada orang bisa sabarkan dirinya tapi tidak bisa bersabar terhadap orang lain. Maka harus dua, dirimu dan orang lain. Dirimu dan orang lain. Sikapnya orang, perbuatannya orang. Sabar, maafkan. Dan Nabi mengisyaratkan bahwa kesabaran itu diusahakan ternyata. Karena orang tidak lahir di atas sabar. Tapi diusahakan. Makanya dalam hadits Bukhari Muslim, kata Nabi, waman yatasabbar. Dengan lafaz itu. Yatasabbar dari wazan tafa'al, yaitu berusaha. Waman yatasabbar, siapa yang berusaha untuk bersabar. Ini isyarat dari Nabi kalau kesabaran itu diusahakan. Kalau muncul kemarahan, ada sesuatu keinginan kita tidak bisa kita dapat. Kita minta kepada orang tua kita, bapak kita, ibu kita, dia tidak kasih. Muncul kemarahan. Sabar. Demikian pula terhadap teman-teman kita. Berusaha sabar. Kalau kita berusaha maka janjinya yusabbirullah. Allah akan membuatnya bersabar. Kalau kita berusaha maka Allah akan membuatnya bersabar. Iya. Dan keutamaannya tentunya besar. Wallahualam. Bagaimana mengkompromikan antara hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan tidak ada penyakit yang menular, sedangkan para ahli medis mengatakan ada penyakit yang menular. Kenapa kita kompromikan hadits Nabi dengan ahli medis? Tidak boleh itu. Tidak boleh kita pertentangan antara Nabi dan ahli medis. Tapi sebenarnya bukan kita mempertentangkan dengan medis ini. Memang ada hadis dari Nabi SAW terkait dengan penyakit. Ia terkait dengan penyakit. Ada dua hadis yang bertentangan. Saya kira kita tahu dua hadis itu tadi. Jadi ada hadis dari Nabi SAW. Beliau bersabda la adwah. Tidak ada penyakit yang menular. Tidak ada penyakit yang menular. Datang sahabat kepada Nabi SAW mengatakan bahwa ternak saya kena penyakit yang menular. Kata Nabi, siapa yang menularkan yang pertama? Kalau memang karena menular, yang menularkan yang sakit pertama siapa? Kan tidak ada, itu kan dari langit. Yang pertama sakit karena dari langit. Yang menakdirkannya sakit. Dari Allah. Yang lain juga itu dari Allah. Jadi dari sini kita bisa pahami bahwa tidak ada penyakit yang menular. Cuman masalahnya ada di sana hadits yang Nabi katakan firra minal majdum, larilah dari penyakit kusta, menghindar kamu dari orang yang berpenyakit kusta. Firoroka minal asadi, seperti kamu lari dari singa.
Ini kan disuruh lari, menghindar. Nah, itu secara medis kan memang begitu, kalau ada orang sakit flu, jangan dekat. Ya, ini paling populer ini masalah dibicarakan waktu corona. Alhamdulillah lewat masalahnya. Iya. Karena dari medis juga suruh menghindar. Dari secara dalil juga begitu. Nabi suruh menghindar dari penyakit kusta. Bahkan kalau seorang mendengar ada penyakit kusta turun di sebuah daerah, Nabi larang masuk. Jangan kamu masuk di situ. Yang di dalam dilarang keluar. Sudah sesuai dengan aturan pemerintah kemarin. Iya, tidak boleh pergi-pergi. Yang dari luar tidak boleh datang. Itu sudah sesuai itu. Iya. Ini kan menunjukkan bahwa menular. Nah, itu yang mau dikompromikan. Jangan kompromikan medis dengan hadits. Tidak cocok. Kita kompromikan wahyu dengan bukan wahyu. Iya. Nah, gimana komprominya ini dua hadits? Nah, ini yang dibicarakan oleh para ulama. Yang paling terkenal membicarakan kompromi hadits yang seakan-akan bertentangan dan kan adalah Imam Syafi'i rahimahullah. Karena beliaulah orang yang pertama yang mencetuskan yang namanya ilmu usul fikih. Iya, penulis pertama tentang ilmu usul fikih Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Iya. Untuk memahami lafaz-lafaz hadis dan bagaimana kalau ada yang bertentangan. Ketika ada yang bertentangan maka ada 4 langkah yang kita tempuh. Langkah pertama inilah yang kita bicarakan sekarang. Mengkompromikan. Kalau tidak bisa lihat mana yang duluan mana yang belakang. Yang duluan itu dihapus oleh yang belakangan. Kalau tidak tahu juga tanggalnya maka kita pilih namanya jalur tarjih. Merojikan. Nah, ini banyak cara yang dilakukan ini di usul fikih. Bukhari Muslim lebih kuat daripada selain Bukhari Muslim kalau bertentangan. Lafaz yang jelas lebih diutamakan daripada lafaz yang tidak jelas. Mantuk yang terlafaz terucap di hadits lebih utamakan daripada yang mafhum, yang tersirat dari kandungan hadits. Itu cara nanti merojikan. Kalau tidak kita diam sampai kita dapat ilmunya. Nah, sekarang kita berbicara tentang langkah pertama. Mengkompromikan. Pertama sekali Imam Syafi'i menekankan bahwa selama itu sahih tidak akan bertentangan. Karena sumbernya satu. Dari Allah. Itu dulu keyakinan pertama yang perlu kita yakini. Ketika sumbernya dari Allah tidak akan bertentangan. Sedikit pun. Tidak akan. Karena Allah berfirman, "Lau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Seandainya itu dari sisi selain Allah, maka akan ada pertentangan yang banyak. Tapi karena Tuhan kita satu, sembahan kita satu, sumber syariat ini kita satu, dan yang menciptakan akal kita satu, tidak akan bertentangan. Wahyu dengan wahyu yang satu tidak akan bertentangan. Akal dengan wahyu yang turun tidak akan bertentangan. Karena satu pencipta dari kita satu dan yang menurunkan wahyu kepada kita satu. Jadi bahkan tidak akan bertentangan dengan akal. Apalagi mau bertentangan satu ayat dengan satu ayat dengan hadits tidak akan mungkin. Jadi kalau ada yang bertentangan maka tuduh akalmu. Akalmu belum sampai ke situ. Jangan pergi langsung bilang ini syariat bertentangan. Tapi akalmu belum sampai ke situ. Ilmu belum sampai, katakan wallahu a'lam. Terkait dengan hadis tadi, ada bertentangan. Maka cara jalur pertama adalah kompromikan. Gimana cara mengkompromikannya? Kita katakan bahwa tidak ada penyakit yang menular. Asalnya. Berdalil dengan hadis yang pertama. Kenapa kita disuruh lari? Maka komprominya supaya menjaga keyakinan yang pertama.
Disuruh lari, jangan sampai kita mengatakan kita sakit karena tetangga tak. Berarti keyakinan rusak. Karena kita sakit karena Allah yang telah menakdirkan kita sakit sebelum diciptakan langit dan bumi. Bukan sekarang ditakdirkan itu. Sebelum diciptakan langit dan bumi kita sudah ditakdirkan. Tahun sekian kamu akan sakit. Sudah ditakdirkan. Sudah ditetapkan. Maka untuk menjaga keyakinan terhadap takdir, menghindarlah dari orang yang sedang sakit. Jangan sampai sebentar kamu bersin langsung kamu katakan, kenapa kita bersin? Tadi dekat ke sama orang bersin. Hancur keyakinan. Hancur keyakinan kita. Sementara kita sakit bukan karena ada orang yang bersin di samping kita. Tapi karena memang sudah ditakdirkan sebelum itu orang bersin. Itu komprominya. Jadi bukan karena ada yang menular, tapi untuk menjaga keyakinan. Ini lebih bagus daripada kita memilih pendapat yang kedua. Yaitu hadits yang kedua dihapus oleh hadits yang pertama. Karena kita pilih jalur penelitian dokter yang mengatakan menular. Tidak, lebih bagus yang pertama. Asalnya tidak menular. Biar kita berciuman dengan istri kita yang lagi flu, tidak mungkin kita flu. Kalau tidak ditakdirkan, kita flu. Tapi menghindar, jangan sampai sebentar kita flu. Gara-gara kita ini, kalau flu kita tidur pisah ranjang. Kan begitu. Jaga keyakinan. Jaga keyakinan. Mungkin kita paham ini masalah besar sekali. Masalah kita yang tanya tentang penyakit menular. Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebutkan itu hadis di kitab Tauhid. Kan ini masalah keyakinan. Bukan masalah fikih. Ini yang kita tanyakan ini masalah besar. Bukan masalah fikih. Tapi di masalah akidah. Masalah keyakinan. Ini yang perlu kita tahu terkait dengan apa yang kita tanyakan. Wallahu a'lam. Apakah ada dalil yang melarang tentang tidak bolehnya langsung melaksanakan sholat sunnah ba'diyah setelah membaca doa dzikir terlebih dahulu? Tidak ada melarang. Tapi kita tidak dapat keutamaan. Karena Nabi menganjurkan pada sahabat untuk dzikir setelah sholat 5 waktu. Sebelum sholat sunnah. Tidak dilarang kita sholat sunnah langsung. Setelah sholat fardu. Tidak ada dalil satupun yang melarang. Tapi kita rugi. Tidak berzikir. Karena tidak boleh itu dzikir setelah sholat fardu diganti setelah sholat sunnah. Tidak boleh. Karena tidak ada dzikir setelah sholat sunnah. Yang ada setelah sholat fardu. Kita tidak dapat keutamaan. Kita tidak dapat keutamaan. Ya, dan hal itu tentunya di samping tidak dapat keutamaan, kita juga tidak di atas yang Nabi sunnahkan. Bisa disebutkan kembali Ustadz tentang mahram seorang anak laki-laki dan anak perempuan. Di surah An-Nisa ayat berapa itu? 23. Gitu ya. Surah An-Nisa 23 terkait dengan mahram. Siapakah orang yang hafal Quran? Hurimat alaikum ummahatukum. Surah An-Nisa itu ayat berapa? Oh cocok nih saya bilang. Alhamdulillah. Iya, surah An-Nisa ayat 23 ya terkait dengan mahram. An-Nisa ayat 23 terkait dengan mahram. Yang mahram itu kan yang haram dinikahi. Yang haram dinikahi. Kita bisa baca di surah An-Nisa ayat 23. Hurimat alaikum ummahatukum.
diharamkan pada kalian untuk menikahi ibu kalian, berarti anak dan ibu kan mahram. Iya. Wa banatukum anak perempuan kalian, wa akhwatukum saudari kalian, wa ammatukum bibi kalian dari jalur bapak, wa kholatukum bibi dari jalur ibu, wa banatul akhi putri dari saudara, anaknya saudara kita mahram, ya, wa banatul ukhti anaknya saudari, wa ummahatukum allati arda'nakum ibu yang menyusui kalian, ibu susuan dengan 5 kali susuan saat usia di bawah 2 tahun, 2 tahun ke bawah. Kalau susuan 3 tahun ke atas, 2 tahun ke atas, enggak dianggap. Ya, enggak dianggap orang susu dewasa, bayi gede. Iya, tidak dianggap. Ini ibu yang menyusui kalian, wa akhwatukum minar radha'ah, saudari sepersusuan. Jadi ibu yang menyusui tadi, yang menyusui kita, kalau dia punya anak perempuan, itu anak perempuannya mahramnya kita. Mahramnya kita karena saudari sepersusuan. Wa ummahatu nisaikum, ibu dari istri kalian. Iya, siapa itu? Mertua. Waroba ibukumul lati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna. Ya, anak tiri kalian yang kalian nikahi ibunya dan kalian telah menggaulinya, telah berhubungan badan dengannya. Fa illam takunu dakhaltum bihinna, kalau belum menggaulinya artinya baru akad langsung cerai, maka tidak jadi mahram putrinya. Putrinya tidak jadi mahram. Ya, secara hukum tidak apa-apa. Setelah itu dia menikah dengan anak tirinya tadi. Anak tiri yang tidak sempat jadi anak tiri. Karena setelah menikah dengan ibunya tidak sempat berhubungan badan, cerai. Maka anak tirinya tidak jadi mahram. Ini diantara yang disebutkan sebagai mahram. Setelah itu wahala ilu abanaikum alladina min aslabikum. Ini juga yang disebutkan sebagai mahram ya dari seorang, ya, yang mahram dari seorang, yaitu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala istri menantu, istrinya anak. Istrinya anak berarti menantunya. Itu mahram. Jadi istri itu kan mahramnya bapak mertuanya. Bapak mertuanya dari ibu ataupun dari bapak ke atas. Iya, bapaknya lagi ke atas. Itu semua mahramnya. Itu diantara yang disebutkan sebagai mahramnya seorang. Wallahu a'lam. Habis waktu ya? Alhamdulillah. Kita sampai tengah malam? Alhamdulillah. Cukup ada ustadz yang lain yang sampai tengah malam. Kita sampai sini sudah lewat 1 menit. Kita cukupkan. Alhamdulillah. Subhanaka hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.